Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana dengan NIM 241524044. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu analisis inferensi kebijakan kemacetan lalu lintas menggunakan first order logic. Sebelum melakukan demonya, saya akan menjelaskan isu yang mendasari pembuatan prolog kami. Nah, berdasarkan akar masalah dari diagram Fishbone, kemacetan itu tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari cacatnya infrastruktur, regulasi, serta perilaku manusia. Nah, permasalahan utama inilah yang ingin kami validasi menggunakan first order logic. Apakah tingkat kekritisan dari tiga mas faktor ini secara logis dapat menuntut rekomendasi kebijakan tertentu yang dapat diambil oleh pemerintah. Oke, langsung saja pada program KB-nya. Saya akan langsung menjelaskan aturan rantai tiga langkah yang ada pada program kami. Oke, yang pertama, aturan di mana isu akan menjadi kritis jika skornya critical issue, di mana nilai kebenaran dari isu teridentifikasi dan tingkat kritis akan menentukan nilai kebenaran dari isu kritis, yang di mana ini akan menentukan aturan selanjutnya, yaitu jika isu kritis, maka perlu tindakan prioritas, di mana nilai kebenaran dari isu kritis akan menentukan nilai kebenaran dari perlu tindakan prioritas, yang mana ini menjadi salah satu syarat untuk rule selanjutnya, yaitu jika perlu tindakan prioritas dan ada rekomendasi solusinya, maka hasilkan keputusan atau diagnosa final, di mana nilai kebenaran dari perlu tindakan prioritas dan rekomendasi solusi akan menentukan nilai kebenaran dari keputusan kebijakan. Seperti itulah aturan rantai tiga langkah yang ada pada program kami. Langsung saja pada uh, demonstrasi Streamlit-nya. Oke, untuk pertama seperti ini tampilan Streamlit kami, di mana dengan terdapat 8 rules utama yang menentukan, yaitu tingkat kritis, rekomendasi solusi, dan aturan rantai tiga langkah tadi. Nah, kita langsung saja ke query data tiga langkahnya, di mana yang kita pakai yaitu query keputusan kebijakan dengan data master, infrastruktur, dan R. Nah, sepemahaman saya, pada PySwift pada query ini bekerja pada seluruh query itu bekerja sebagai jembatan yang menghubungi bahasa Python dengan bahasa Prolog, di mana Python menyediakan query dan mengirimkan ke bahasa Prolog melalui PySwift, di mana Prolog akan mengeksekusi, yang di mana Prolog akan berpikir bagaimana query ini akan dihasilkan, apakah bernilai valid atau tidak, dan nilai tersebut akan dikembalikan ke bahasa Python melalui PySwift. Nah, unifikasinya terjadi ketika di mana data dari predikat keputusan kebijakan ini, yaitu parser, akan mengubah data yang ada pada prolog, yaitu isu, ya, sehingga diubah menjadi parser, kategori akan diubah menjadi infrastruktur, rekomendasi akan diubah menjadi R. Ini akan mempengaruhi seluruh data yang ada pada prolog saat itu, di mana pada karena kita sudah mengubah isu kategori dan rekomendasi, sehingga bisa diketahui bahwa pada predikat perlu tindakan prioritas akan diisi oleh data parser dan kategori, sehingga pada rule 11, di mana isu kategori ini akan berisikan parser dan infrastruktur, yang berarti isu kritis pun sama. Nah, karena kita mengetahui kalau isu kritis akan memiliki data senilai, yaitu parser dan infrastruktur, kita bisa mengetahui nilai kebenaran dari isu teridentifikasi dan tingkat kritis, apakah benar atau false. Nah, bisa kita lihat kalau isu teridentifikasinya itu ialah parser dan infrastruktur, sehingga bisa kita ketahui bahwa ini ada, dan berarti terda bisa mendapatkan unifikasi lain, yaitu skor bernilai 9. Karena kita tahu skornya ini bernilai 9, maka pada penentuan tingkat kritis kita bisa mengetahui bahwa ini
Apakah itu merupakan tingkat kritis critical issue? Ya, benar, karena untuk mendapatkan tingkat kritis dengan critical issue diperlukan skor di atas 9, sehingga ini membuat aturan rantai tadi bekerja di mana isu kritis bernilai true akan membuat perlu tindakan prioritas bernilai true yang akan menjadi salah satu syarat di mana predikat keputusan kebijakan apakah bernilai true atau tidak. Nah, bisa selanjutnya untuk menentukannya, kita lihat predikat rekomendasi solusi ini true atau tidak. Nah, kita lihat isunya ada critical issue, bisa diketahui tadi bahwa itu merupakan critical issue di sini bernilai true, kategorinya infrastruktur ada, kita lihat apakah ada data-data tersebut dan ada pada rekomendasi solusi ini, di mana isu ada berarti paster critical issue true sama, infrastruktur sama, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa rekomendasi ini akan memiliki nilai kritis, infra, usulkan, redesign, geometrik, dan perluasan jalan dengan prioritas anggaran tinggi. Karena kedua ini bernilai true, maka dapat diketahui bahwa query keputusan kebijakan dengan data ya, paster, infrastruktur, dan R bernilai true, sehingga bisa dilihat bahwa hasil outputnya kesimpulannya valid. Dan karena sudah disebutkan tadi bahwa tujuan kita untuk melihat rekomendasi kebijakan dari tingkat kekritisan tertentu, maka yang ditampilkan pada Streamlit ini dari Python adalah nilai R, yaitu kritis infra, usulkan, redesign, geometrik, dan perluasan jalan dengan prioritas anggaran tinggi. Setidaknya seperti itulah pemahaman saya tentang bagaimana PySwift pada program ini bekerja. Untuk selanjutnya, saya akan mengujikan query custom. Untuk contoh, saya akan memasukkan penyebab kunci kemacetan pada paster. Ketika query custom dijalankan, maka terdapat kesimpulan yaitu valid. Dan juga hasilnya terdapat beberapa, yaitu kapasitas jalan rendah, exit tol tunggal, dan juga kurang rambu. Nah, sistem inferensi kebijakan yang dibangun menggunakan FOL dan Prolog ini telah berhasil mempresentasikan hubungan sebab akibat dari permasalahan kemacetan lalu lintas secara formal dan terstruktur. Selain itu, penggunaan knowledge base yang terpisah dari kode aplikasi memungkinkan sistem untuk mudah diperluas dan dimodifikasi. Penambahan fakta baru atau perubahan aturan dapat dilakukan tanpa mengubah keseluruhan struktur sistem. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan FOL memiliki tingkat keterjelasan yang baik dalam konteks analisis kebijakan. Meskipun FOL efektif untuk membedakan hubungan logis yang deterministik, namun FOL ini memiliki keterbatasan yang penting, di mana karena sifatnya yang deterministik tadi dan juga bersifat statis, FOL ini kurang mampu untuk mempresentasikan probabilistik, perubahan data real time, dan juga kompleksitas knowledge base yang terus meningkat seiring bertambahnya fakta dan aturan. Dengan demikian, aplikasi inferensi berbasis FOL ini sebaiknya hanya digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisis kebijakan, bukan sebagai penentu keputusan tunggal. Penambahan data dapat dilakukan menggunakan data lain, contohnya analisis kuantitatif dan juga pertimbangan sosial ekonomi. Hal ini agar aplikasi inferensi ini dapat diterapkan dan juga relevan untuk diaplikasikan di dunia nyata. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fallacy hasty generalization. Fallacy hasty generalization terjadi ketika semua kemacetan diasumsikan harus diselesaikan dengan solusi infrastruktur. Knowledge base menyanggah asumsi ini, karena melalui rule rekomendasi solusi infrastruktur hanya valid jika kategori isu adalah infrastruktur. Sehingga pada contoh kasus pasir Kaliki yang berkategori regulasi, klaim tersebut terbukti tidak valid. Untuk contoh rekomendasi kebijakan sendiri, saya akan menggunakan pengujian query 8 pada query custom.
dan mengganti Soekarno-Hatta menjadi Pasteur dengan kategori infrastruktur. Ketika query custom dijalankan, maka terdapat rekomendasi kebijakan, yaitu usulkan redesign geometrik dan perluasan jalan. Prioritas anggaran tinggi. Nah, di sini kami atur untuk rekomendasi kebijakan menjadi 3. Yang pertama, tingkat kritis pada kategori infrastruktur. Rekomendasi kebijakannya adalah dilakukannya redesign geometrik dan juga perluasan kapasitas jalan pada titik bottleneck. Yang kedua, terdapat tingkat kritis pada kategori regulasi, di mana rekomendasi kebijakannya yaitu dilakukan kebijakan darurat, contohnya adalah one way maupun ganjil genap, dan juga peningkatan denda dan penegakan. Lalu yang terakhir, terdapat tingkat moderate pada kategori perilaku. Rekomendasi kebijakannya yaitu kampanye publik dan juga CCTV atau monitoring di titik rawan pelanggaran. Untuk kesimpulannya, knowledge base FOL ini berhasil memodelkan isu kemacetan. Inferensi menghasilkan rekomendasi yang dapat diuji menggunakan query. Dan juga yang terakhir, rantai 3 langkah terbukti berjalan. Contohnya pada keputusan kebijakan. Demikian demo aplikasi inferensi berbasis FOL yang kami kembangkan. Aplikasi ini membuktikan bahwa logika formal dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang berlaku pada dunia nyata. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.